Halo guys. Halo. Welcome back with us. Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar, teman-teman. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman sekalian dalam 1 jam ke depan menjawab pertanyaan seputar JKN. JKN. Apa itu JKN, Pak? Jaminan Kesehatan Nasional. Itu dia. Yang menjalankannya siapa, Kak? BPJS Kesehatan. Itu dia, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih penasaran seputar JKN, boleh langsung ditanya-tanyain aja gitu ya. Mungkin karena hari ini hari yang spesial, kita punya tema dan bintang tamu yang spesial juga, Pak. Apa tuh Bang Arif? Tema hari ini tuh kita mau ngenalin teman-teman jelita kita. Jelita. Iya. Jadi buat teman-teman nih, nanti yang mau diproses dari TikTok langsung dengan cara pengisian form, nanti akan ditindaklanjuti ya, Bang Arif ya. Iya, di mana ditindaklanjuti? Akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita. Itu di mana Bang Arif? Itu adalah Di pusat. di ya? pusat, dia langsung di pusat, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dihubungi dengan nomor tunggal 165, gitu ya? Ya kan, Bang? Iya, Bang Arif, betul. Iya, jelita. Jelita itu ada kepanjangannya apa gimana, Bang? Ada. Apa tuh? Jelita. Jelas-jelas. Bos betul. Bos. Iya, iya. Datang, Bos. Enggak, jelita itu ini, teman-teman. Program baru kita ya, teman-teman. Betul, Bang Arif, betul. Iya, program baru untuk lebih gini, Bang. Ada kepanjangannya tuh, Bang. Apa tuh Bang Arif? Jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta. Oh. Keren banget nggak sih, Bang? Keren. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau reaktivasi, yang mau tanya-tanya, yang mau segala macam, boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar ini. Boleh, ya. boleh. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Kak. Apa tuh Bang Arif? Dari Umay 1903. Tanya, Kak. Tanyain Boleh, aja. silakan. Langsung ditanyain. Oke, selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari Pavi Azri. Hai, Pavi Kenapa Azri. ya di JKN nama anak ada tapi nama istri tidak ada? Oke, Kenapa, izin ya Pak Kak? Azri ya. Nah, mungkin memang ini kemungkinan istrinya berbeda VA sama bapak nih, sama bapaknya. Nah, mungkin ataupun mungkin si istrinya bekerja di tempat lain, bapak juga bekerja di satunya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan bahwasannya dia nggak gabung. Nah, mungkin nanti boleh dicek lagi dengan cara ini banget ya. Iya, bisa dari Pandawa, ataupun dari mobil JKN Mobil JKN juga masing-masing bisa. orangnya. Atau dengan telepon care center kita juga bisa, Pak. Berapa Rif? 165 gitu ya. Atau misalnya memang mau lebih lanjut lagi Marif, tinggal isi Marif ini Yes, di bawah ini. benar. Boleh langsung Kuning di bawah form ini isi. di bawah. Oke. Ya, teman-teman, mudah banget, nggak harus keluar aplikasi, teman-teman sambil nonton bisa langsung isi form yang ada di Betul, bawah. betul. Jadi nggak perlu bingung Bang Arif ya. Iya, benar banget. Selanjutnya nih, Bang, Kak, ada pertanyaan dari Raja Anguy. Bang, jelasin rehab yang terbaru dong. Oke. Jadi, Gimana tuh kayak Pak? Kalau rehab yang terbaru, apabila Bapak Ibu punya tunggakan lebih dari 2 tahun, ini dibayarkan itu hanya 2 tahun saja, tambah bulan berjalan. Yes. Jadi 25 bulan. benar. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Nah, di Mobile JKN itu nanti Bapak Ibu melakukan registrasi. Setelah itu pilihlah menunya rehab. Nah, di sana Bapak Ibu bisa pilih menu cicilannya. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai dengan 12 bulan. Yes, benar. Gitu. Jadi sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu untuk menyicilnya setiap bulannya. Benar banget. Terus yang menarik lagi nih, Kak, dari Menarik. rehab yang terbaru ini kita udah bisa nyicilnya itu per hari. Per hari banget ya. Bahkan per hari, teman-teman, bahkan per minggu dan per bulan dikasih kemudahan buat teman-teman. Dan ada juga fitur terbaru dari Pandawa juga. Apa tuh Bang Arif? Rehab 3.0 3.0 ya. Iya, jadi bisa dari Mobile JKN, bisa dari Pandawa, dikembalikan lagi ke kakak abang. Pengen mudah yang mana, gitu ya. Tenang aja, kalau misalnya masih bingung bisa datang langsung ke kantor kita juga kok. Nanti akan dibantu sama teman-teman telkom kita ya. Oke, selanjutnya dari Kak Zul. Apa tuh Bang Arif? Bang, saya ajuin rehab, tapi masukin nomor kartu kok nggak terdaftar. Terus tulisannya putus nih, coba dijelasin dulu nih, Kak. Tadi gini Bang Arif tuh, Bang tadi. Dari Nomor Kak kartu Zul. kan tetap terus makanya. Oh, berarti intonasinya yang salah ya? Ya betul. Nah, Berarti mungkin nomor- itu mungkin nanti boleh dicek
apa namanya mobil JKN-nya. Nomor BPJS-nya, jadi pastikan dulu nanti dari Pandawa, cek nanti datanya, masukkan nanti Bapak Ibu, nanti bikin di situ pilihan untuk nomor kepesertaan. Ataupun misalkan dari mobil JKN nanti ada namanya menu info peserta. Nanti di situ bakal kelihatan siapa aja yang dalam satu VA dan siapa nanti yang tertanggung dalam VA tersebut. Bener banget teman-teman. Jadi buat teman-teman tinggal di cek aja dan mobil JKN dari mobil JKN atau Pandawa, mudah banget. Oke, selanjutnya dari Kak Suka Jajan, Bang, ada penerimaan anak PKL enggak? Nah, untuk hal tersebut teman-teman coba dikoordinasiin aja, coba bersurat aja dulu ke kantor cabang yang kalian ingin tuju untuk PKL, karena itu nanti akan ditindaklanjuti surat lanjutannya itu apakah memang membutuhkan tenaga tambahan untuk PKL atau tidak gitu ya. Coba bersurat saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Papi Azri tadi ya? Iya, sambungan tadi. Bang, sudah ajukan penambahan peserta ke perusahaan. Apakah benar masa hari kerja baru aktif di 60 hari? Oh, untuk Papi Azri untuk misalkan penambahan anggota keluarga, begitu ditambahkan misalkan si pekerja sudah aktif nih, Ya. begitu ditambahkan anggota keluarganya itu bisa langsung aktif dan bisa langsung dipakai. Jadi nggak ada yang namanya 60 hari kerja baru aktif. Ya, tapi ada tapinya. Kalau misalnya dulunya mandirinya kelas 3 atau dulunya dia PBI kelas 3, itu kelasnya nanti bisa menyesuaikan di bulan berikutnya. Jadi di bulan yang sama masih pakai kelas yang lama. Iya, benar. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya nih Bang, Kak, ada pertanyaan dari Kak Maria Sophia. Bang, kalau udah 5 tahun nunggak, terus bayarannya bisa diangsur nggak Bang? Bisa nggak tuh Kak? Bisa. Bisa banget teman-teman. Nah, yang dibayar hanya 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. Ya udah di diskon loh teman-teman. Jadi dari 5 tahun cuma dibayar 2 tahun aja. Terus bisa dicicil? Bisa teman-teman. Itu kita ada program rehab, rencana pembayaran bertahap, dan itu bisa diakses nggak harus ke kantor. Dari mobile JKN bisa, dari Pandawa bisa ya teman-teman, mudah banget. Betul. Dari Kak Gunadi, Papua hadir. Halo. Terima kasih Papua. Kami dari ujung Sumatera Utara. Pematang Siantar. Salam kenal Kak Horas. Selanjutnya dari Kak Ardi Hanan. Bang, mau tanya, BPJS sudah ada, istri meninggal, apakah dengan buat kakak baru, istri baru langsung ada BPJS? Oke, izin ya Mbak Ardi Hanan. Misalkan memang pengurusan baru di kakak nih, di kartu keluarga baru, nah itu memang harus terlapor lagi untuk istrinya, karena dia nggak bisa langsung otomatis terlapor dan langsung aktif. Makanya harus yang peserta itu harus melapor dulu ke kita ataupun mungkin ke instansi terkait biar istri baru ditambahkan jadi tanggungan. Gitu ya Bang ya. Oh, jadi dilaporkan ya kan? Betul. Ya, jadi kalau misalnya belum status istrinya masih yang meninggal itu masih aktif, nanti dibawakan surat keterangan meninggal atau akta meninggalnya. Betul. Itu ya teman-teman, diikutin aja prosedurnya, mudah kok, ya kan? Ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Mirza Frandix. Bang, Kak, saya dan istri sudah ada BPJS, tapi anak sudah 3 tahun belum ditambahkan peserta. Itu gimana ya Bang cara nambahin anaknya? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau mendaftarin anak 3 tahun, bisa langsung dari kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau di Pematang Siantar itu di MPP ya, Mall Pelayanan Publik lantai 3 gitu ya Bang. Dan itu nanti akan ada iuran dari si anaknya Kak, karena sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 ya. Betul. Nah, itu nanti di situ jadi teman-teman anak yang kelahiran dari 2018 akhir akan terhitung iurannya sejak dia lahir. Betul, Gitu ya. Jadi ketika memang bayi itu lahir di 2024 dan baru diletakkan tahun ini, maka dia akan terkena iuran dari dia lahir. Nah, Yes, itu benar. ada tertuang di Perpres 82 tahun 2018. Betul. Yes, gitu ya teman-teman. Betul. Semoga terjawab. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Dinda. Bang, mau tanya, kalau BPJS yang dari pemerintah non aktif,
apakah harus ngurus dari awal lagi atau ke BPJS aja ya? Oke, Mbak Dinda ya, misalkan memang kita mau ngurus yang kalau maksudnya Dia non aktif, apakah kalau dia mau ngurus? kalau mau ngurus kita nanti datang aja ke ini BP ataupun kita bisa akses dari Pandawa ataupun Mobile JKN. Nah, memang sebetulnya kita ada diberi pilihan nih, kita mau ngajukan lagi dari pemerintah atau kita mau daftar mandiri. Nah, misalkan kalau mau daftar mandiri tinggal akses saja dari Pandawa ataupun dari Mobile JKN, ataupun misalkan mau tatap muka bisa langsung datang ke kantor ke EPP kita di mana 3. Atau misalkan memang mau pengajuan dari Mau dibantu lagi deh, Pak. dari pemerintah, kita bisa mengajukan nih, tapi memang ada syarat-syaratnya. Pertama adalah SKTM. Nah, kalau sekarang tidak mampu dengan membawa itu di kelurahan dan SKTM dibawa ke dinas sosial kalau di Siantar ya. Bawa dengan kartu keluarga dan fotokopi. Nah, nanti itu bakal dilanjutin sama dinsos karena memang kewenangannya bukan ada di kesehatan, itu kewenangannya ada di dinas sosial. Ya benar, jadi itu kewenangannya di dinas sosial. Betul, betul. Nah, banyak miskomunikasi nih Bang, karena gara-gara BPJS-nya bukan teman-teman itu menggunakan anggaran pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat, gitu ya. Oke Bang, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dian Spangri. Bang, saya PBI, sempat daftar anak yang baru lahir, statusnya ikut PBI juga, tapi setelah diganti nama malah jadi nggak aktif Bang. Kenapa ya? Oke, mungkin izin ya Mbak Dian ya, memang seperti itu banyak kejadian di kita. Mungkin karena emang sebelumnya itu masuk ke data tidak padan, karena nicknya itu belum karena bayinya itu belum punya nick. Nah, ketika diupdate itu masih pakai data yang belum punya nick tadi, makanya datanya dinonaktifkan karena tidak memiliki nick gitu. Mungkin nanti untuk kedepannya ketika memang si bayi ini baru lahir, maka boleh langsung dibuat untuk kartu keluarga terbaru biar si bayi punya nick dan akan terus berlanjut untuk yang bantuan PBI tadi. Benar, biar dia udah punya kependudukan sendiri Betul, ya, Bang. betul. Terus daftarin. Jadi buat teman-teman kita disclaimer juga nih, kita anjurkan untuk mengurus ke pendudukan si bayinya itu di bawah 3 bulan ya kan, Bang? Biar nanti dia ngikut dari kepesertaannya si ibu. Betul. Misalnya ibunya itu PBI, anaknya juga ikut PBI gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Libra. Pak, syarat apa aja yang membuat BPJS anak yang BPJS PBI? Oke, ini sebenarnya sama sih. Iya, sebenarnya mirip sih. Memang kalau misalkan yang baru nih ya, yang belum ada BPJS-nya ataupun si anak ini mau jadi PBI, kita harus membawa SKTM dulu nih, surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari desa. Nah, itu nanti surat itu tadi dibawa ke dinas sosial kalau yang di Siantar. Kalau yang di Palomon itu ada Dinkes. Nah, memang beda-beda setiap daerah ini punya regulasi masing-masing. Jadi ketika itu sudah dibawa nanti SKTM, KK dan KTP itu dibawa ke dinas sosial ataupun ke Dinkes. Kalau dinas Palomon, nah itu nanti ranahnya ada di mereka nih. Nah, itu kami nggak berhak menindaklanjuti Bang Rey. Ya, karena itu ranahnya ada di mereka. Ada di Dinsos. Betul, ada di kewenangan mereka bukan di divisi kesehatan. Iya, teman-teman. Oke, mungkin nanti kalau misalkan mau di apa namanya? Mau diurus, kasih harus lengkap gitu. Yes, benar. Nanti setelah melalui screening dari Dinsos yang sudah memang layak untuk dibantu baru diserahkan ke BPJS baru kita gitu ya. Tapi tetap keputusannya itu di dinas sosial teman-teman atau dinas kesehatan tergantung regulasi daerah setempat ya Bang. Betul. Jadi ya. Oke, selanjutnya Bang ada pertanyaan dari Kak Bintang. Apa nih Mori? Bang, kelas 3 boleh nggak naik ke kelas 2? Boleh dong. Boleh banget dong. Aku ada catatan nih, Bang Bintang. Apa tuh Pak? Harus terdaftar dulu nih setahun di kelas yang lama. Oke. Nah, jadi harus kelas 3 dulu nih selama setahun baru bisa pindah kelas 2 ataupun kelas 1 gitu. Ya, gitu ya. Jadi dipastikan dulu nih kelas yang lamanya sudah setahun atau belum gitu. Cara ngeceknya teman-teman biar lebih mudah, teman-teman coba aja cek di aplikasi Mobile JKN, nanti atau di info, di Pandawa juga bisa. Nanti ajuin aja di info perubahan peserta. Ya, betul. Ya benar. Gitu ya teman-teman. Nanti di info peserta itu nanti ada sama perubahan data peserta. Perubahan data peserta apa info? Nanti perubahan data Perubahan peserta data tinggal peserta, lihat ya. aja kelasnya itu nanti mau kelas berapa. Nanti di situ bakal tertera dari kapan mulai kelas 3-nya. Benar, nanti di situ jadi nggak penasaran lagi teman-teman. Betul. Mudah banget nih, tinggal download aplikasi Mobile JKN, udah memudahkan teman-teman dalam mengakses JKN, Jaminan Kesehatan Nasional.
Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Abang Zombie. Apa tuh? Bang, cara pindah Vaskes gimana Oke Bang? bang, kalau udah paskes bang kita dari mobile SKN bisa bang. Bisa. Nah, pertama kita buka menu perubahan data peserta nih. Situ lagi ya Bang. Nah, nanti ada pilihan itu, ada pilihan paskesnya tuh. Paskes. Paskes dia sekarang nih. Benar. Tinggal dipencet aja bang Ri. Tinggal dipencet Pencet Bang. aja iya. Mudah banget. Gak perlu lagi kita ngomong-ngomong Ri. Nggak Tinggal perlu, ya. pencet, pup. Siap, Langsung, pasti siap. siap. Dia akan aktif di tanggal 1 Di bulan bulan depan depan. Ri. Nah, tapi memang disarankan yang dekat rumah ataupun yang dekat tempat kerjaan. Iya. Tuh, karena biar gampang akses ke rumah sakitnya, ke puskesmasnya. Benar. Gitu. Terus Hmm? buat teman-teman nih Bang, yang misalnya dia nih baru pindah nih, dia masih bingung nih Vaskesnya mana aja yang paling Iya. dekat dari daerah dia. Di mobile DKN ada fitur teman-teman, nanti teman-teman dimudahkan dalam memilih Vaskesnya. Nanti ada yang dari jarak, dari jumlah pasiennya gitu ya. Semuanya udah diberikan informasi ke teman-teman, tinggal dipilih aja. Mudah banget. Betul Bang Arif. Jadi nggak perlu bingung Bang Arif. Nggak perlu bingung, Oke. nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu ke sini ke situ, nggak harus teman-teman. Dari mobile DKN, dari Pandawa, mudah banget. Oke, selanjutnya dari Kak Sri Maryani 455. Bang, ada pemutihan tunggakan iuran BPJS Mandiri nggak? Oke, izin Mbak Sri Maryani ya. Untuk saat ini kami sebagai BPJS, kami selaku eksekutor JEK program SKN. Dan ini untuk regulasinya. Iya. Jadi nanti mohon ditunggu aja kabar terbarunya ya Mbak Sri Maryani. Sri Maryani. Kita masih sama-sama menunggu ya Kak. Betul. Kita doakan aja semoga semuanya lancar dan semoga segera terrealisasi. Oke, selanjutnya dari Kak Siti Fatimah. Kak, aku mau ganti BPJS pabrik ke desa, bisa nggak? Oke, mungkin izin sebelumnya Mbak Siti Fatimah ini untuk ganti BPJS yang pabrik ini mungkin dari perusahaan ya. Mungkin. Perusahaan. Nah, mungkin kalau misalkan dari perusahaan yang masih aktif, nah itu belum boleh nih kita berubah ke yang desa ataupun yang ke gratis Bang Arif. Iya, benar. Nah, karena memang itu kewenangannya ada di pemberi kerja. Iya. Ketika memang sudah bekerja lagi dan sudah ditanggung oleh si pemberi kerjanya, barulah kita bisa ajukan ke yang desa tadi ataupun dari pemerintah gitu. Yes. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Libra nih Bang. Mungkin Kak Libra ini orang Pematang Siantar. Oh iya, pasti penasaran deh ya. Iya, Kak, kantor Dinsos di Pematang Siantar di mana ya? Kalau Siantar kita jalan apa di sosnya ada di Jalan Dahlia. Jalan Sebelah Dahlia. kanan, di sebelah di Snaker. Snaker. Kalau tahu gazebo tuh, nah itulah dia. Tinggal lurus ke depan lagi. Yes, bener banget. Tinggal dicari aja Kak. Betul. Mudah banget. Oke, selanjutnya Bang, dari Kak Anggreani. Bang, BPJS PBI saya dinonaktifkan. Nah, mungkin karena memang ada apa namanya perputaran kota. Karena memang yang berhak menerima itu adalah orang yang kurang mampu. Yes. Dalam hal itu mungkin sesuai dari Dinsos ya, itu Desil 1 sampai Desil 5. Nah, itulah yang berhak menerima bantuan tersebut. Ketika memang dari Desil itu sudah tidak termasuk, maka akan dinonaktifkan. Kita disclaimer lagi ya teman-teman, itu keputusannya bukan di BPJS Kesehatan ya. Itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah setempat, bisa dari Dinsos atau Dinkes. Betul, Ya. sesuai regulasi dari masing-masing daerah. Benar. Kami hanya eksekutor gitu. Betul. Begitu dapat mandat dari Dinsos atau Dinkes, kami jalankan. Kalau nggak ada ya ada gitu kan. Iya benar. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Cahme Suji. Untuk Bang Arif. Mas, saya mau tanya, kalau BPJS Mandiri saya udah buat, tapi belum saya aktifin berbulan-bulannya nggak saya bayar. Oke, mungkin untuk Cak Mesuji ya. Mesuji. Oke, mungkin ketika memang belum dilakukan pembayaran pertama, maka itu akan sama terus seperti itu setiap bulan, tapi memang belum aktif. Nah, jadi misalkan memang udah bayar pertama dan seterusnya nggak bayar, itu jadi menunggak. Iya. Tapi ketika memang belum bayar pertama, itu dia akan nonaktif nih VA-nya, tokennya, dan akan bisa aktif lagi 14 hari ke depan, dan itu harus datang ke kantor untuk melakukan simpan update. Yes, Gitu. benar. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab Kak Cahme Suji. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Indah Ringo. Kak, kis istri mati, mau masuk ke BPJS suami, itu bayarnya gimana Pak? Oke, untuk Mbak Indah ya, memang tadi Ya. Mbak Indah memang untuk yang dari suami kita pastiin dulu nih, yang suaminya yang dari Mandiri kah, dari PBI kah, ataupun dari perusahaan. Nah, kalau misalkan dari perusahaan maka nggak perlu bayar nih.
maksudnya iuran bulanan nih Bang Ridwan. Yes, benar. Nah kalau mandiri pasti dia ikut iuran bulanan. Nah tapi kalau misalkan dia PBI atau kredit dari pemerintah itu wajib ajukan lagi nih Bang Ridwan. Yes. Seperti tadi kita ajukan ke Dinsos atau ke Dinkes atau dari masing-masing lembaga negara. Benar. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Aura Olivia. Bang mau tanya, kalau BPJS dari pemerintah apakah gratis seumur hidup? Oke, untuk Mbak Aura ya, memang kalau dari pemerintah ini kita nggak selamanya bakal aktif. Yes. Karena memang itu berdasarkan desil ya Pak. Desil ini dari Dinsos ya. Ini desil 1 sampai desil 5 ini itulah orang yang berhak menerima. Tapi ketika memang ada nicknya salah atau nicknya nggak update atau keluarganya baru tapi belum diupdate baru Iya. namanya berbeda dengan dukcapil Iya. ataupun misalkan tanggal lahirnya ataupun dia udah pindah kakak nih Bang, pindah kakak, pindah domisili. Pindah domisili, Nah, Pak. itu bakal berpotensi dinonaktifkan karena itu adalah data bermasalah di kami. Jadi itu yang dinonaktifkan karena memiliki potensi yang bermasalah, makanya dinonaktifkan. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang dari Pak Joko Triyono. Apa tuh Bang Ray? Bang mau tanya, kalau BPJS Mandiri terus pindah ke pemerintah bisa nggak Bang? Lagi dan lagi teman-teman Bisa, bilang bisa. banget. Cuman memang kewenangannya ada di Dinsos, Yes. Center nih. Iya. Karena memang itu kewenangannya ada di Dinsos. Dinsos, Tapi teman-teman. memang boleh diajukan aja. Kali aja memang desilnya mencukupi, maksudnya desilnya bisa dipakai Bang Ray Yes. untuk dapat yang dari pemerintah. Nah itu pertama bawa surat keterangan tidak mampu dari lurah, bawa kartu keluarga dan bawa KTP ke dinas sosial kalau wisata. Yes, Gitu. benar. Paling mudahnya teman-teman tinggal berkoordinasi aja sama Lurah, kelurahan atau kantor desa terdekat. atau kantor camat. Atau kantor camat. Karena tiap daerah sebenarnya punya regulasi Betul, masing-masing, betul. teman-teman. Nah, jadi Yang kita bisa- jelaskan mungkin dari bisa. pematang siantar Ya. nih. Mungkin di daerah lain punya regulasi sendiri. Tinggal dicocokkan saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Bang dari Bang Ucok. Bang, kalau mau naik jadi kelas 1 bisa nggak? Soalnya aku di kelas 3. Bisa nggak Bang? Bisa nih bisa. Bisa Nah, karena banget. memang kembali lagi nih kelas satunya itu ya Bang Ray. Iya. Kelas satunya itu sudah setahun belum? Benar. Kalau sudah setahun maka bisa pindah kelas 3 ataupun kelas 2. Tapi memang itulah ya kan sesuai regulasi di kami harus setahun dulu di kelas yang lama baru Yes. bisa pindah. Jadi dia udah 1 tahun di kelas tersebut baru bisa pindah dan itu dia nanti aktifnya di tanggal 1 per bulan depan. Betul. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Muhammad Nur 8. Apa tuh, Bang, Bang? kalau BPJS hilang gimana prosedurnya? BPJS hilang nih kartunya kan atau apa nih? Nah. Mungkin kalau kartunya ya, kalau kartunya itu kita tinggal download aja mobile JKN Mobile Bang Ray. JKN. Nah, Nah. nanti di situ ketika sudah login di Bang Ray ya, Iya. dia ada menu namanya info kartu. Info kartu, Bang. Nah, iya Bang Ray. Jadi itu nanti saya halamannya simbolnya itu dia di bawah Di kayak bawah. kayak mau kris Bang Ray, kris. Kayak mau fingerprint. Betul, nah. Oke. Nanti kita pencet langsung keluar untuk kartunya. Langsung keluar ya, Bang. Ataupun misalkan nggak mau pakai itu juga boleh. Pakai KTP aja Bang Ray. Pakai KTP sekarang udah bisa, Pakai Bang. KTP aja Bang Ray. Kita berobat ke puskesmas atau ke klinik nih atau ke rumah sakit sudah bisa Bang Ray. Udah bisa. Berarti nggak perlu tebel-tebel lagi ya, Bang. Betul, Bang. Kartu ini, kartu ini, kartu ini tinggal pakai KTP aja bisa. Betul, berubah. iya. Wah. Karena kita kesehatan sudah sinkron nih datanya dengan Dukcapil. Dukcapil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berobat, mau cari-cari dulu nih kartu BPJS-nya nggak perlu lagi, tinggal bawa KTP aja teman-teman udah bisa dibawa Betul. untuk berobat gitu ya. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kakak Ana Iting. Bang, kenapa dalam satu keluarga cuma 1 orang yang dapat BPJS gratis? Oke. Lagi-lagi teman-teman kita mau kasih tahu buat teman-teman sekalian, untuk PBI ataupun penerima bantuan tersebut iuran itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Betul. Ya, tapi itu dari Dinsos atau Dinkes atau pemerintah daerah setempat. Jadi coba berkoordinasi aja tuh dulu sama kantor desa terdekat, Betul. kantor kelurahan terdekat, dikasih tahu kenapa belum aktif biar nanti kalau misalnya datanya eligible sesuai dengan administrasi pasti nanti akan ditolong. Ya. Betul. Oke, selanjutnya dari Kak Rahma Pulungan. Apa tuh Bang Ray? Bang, BPJS gratis, suami dan anak ada, kok istri tak ada? Oke, Lagi dan lagi. Kita sampaikan ini ya, ranahnya untuk BPJS gratis itu bukan ada di kami nih. Iya, Karena itu benar. ranahnya ada di Pemda.
Nah, yang bertanggung jawab itu adalah dari kalau Siantar ya, itu ada Dinsos. Nah, jadi Dinsos lah yang bertanggung jawab kenapa datanya itu tidak ada gitu. Iya. Ataupun kenapa datanya dinonaktifkan. Itu ranahnya di mereka. Kami cuma pelaku eksekutor. Yes. Jadi data yang kami terima dari mereka itulah yang kami akan lanjuti sesuai mereka. Gitu ya. Jadi memang itu ranahnya ada di mereka. Yes. Tinggal berkoordinasi saja dengan kantor lurah atau kantor desa. Betul. Oke Bang, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Astagfirullah. Astagfirullah. Kak, aku daftar BPJS lewat mobile JKN. Udah masa tunggu 14 hari, tapi masih belum bisa bayar. Itu gimana Bang? Oke, mungkin boleh dipastikan lagi nih, Mbak Astagfirullah nih. Nah, mungkin nanti ada menunya info VA Bang Arif ya. Info VA nanti di situ akan muncul kapan bisa bayar. Nah, harusnya kalau misalkan hari ini jatuh temponya, harusnya sudah bisa bayar. Iya benar. Nah, cuma misalkan memang ada kendala nih, nanti boleh datang ke kantor kita, nanti bakal dilihat nih kenapa ini bisa dinonaktifkan. Ataupun misalkan nggak mau kantor kita, bisa langsung datang ke MPP. MPP. Ramayana Lantai 3. Yes benar. Mall pelayanan publik kalau Nanti, di Pematang Siantar. nanti bawa berkas administrasinya berupa KK, KTP, nanti bakal ditolong sama rekan kita di sana. Yes benar banget. Semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya dari Kakak Muhammad Dimas. Bang, kita baru masukkan 200 peserta BPJS Ketenagakerjaan di Semanggungun dari Mohon maaf, teman-teman. Muhammad Dimas ya, ini kami beda nih ranahnya Iya, nih, karena kita itu di BPJS Kesehatan, bukan di Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Beda orang ya, Mas ya. takutnya salah misinformasi. Betul. Jadi buat teman-teman biar lebih pasti coba ditanyain ke instansi terkait. Betul, Ya, Bang? betul. Oke, selanjutnya dari Bang Hakim, minum Bang biar nggak haus sekali, minum dulu Bang. Sungkan saya mau Sungkan ya. Minumnya nikmatin. Jadi dulu ya. Iya nggak apa-apa Bang. Iya. Sebentar ya teman-teman, diisi dulu bensinnya. Wah, Boleh. langsung kita jawab lagi ya Bang. Boleh. Dari Kak Sansain 18 nih. Singkat ya. Bang, cara pindah paskes gimana caranya? Oke, Bang Ali. Gimana itu Bang? Nah, kalau untuk bahasan sini pindah paskes, kita ada namanya nih Mobile JKN Mobile nih. JKN. Nah, Ya. nanti boleh login kalau sudah punya ataupun misalkan belum punya, nanti daftar dulu. Boleh. Nanti kalau sudah masuk di halaman utama nih, pilih namanya perubahan data peserta. Nanti di situ bakal muncul data-data mbaknya nanti. Nah, nanti pilih paskesnya nanti nih, dipencet aja, pencet aja Bang Rip. Iya, tinggal dipencet ya Bang. Pencet aja Bang Rip, pencet, nanti langsung muncul tuh pindah paskes. Pindah paskes. Betul, nanti langsung muncul lah ketika dipencet pindah paskes, langsung muncul tuh Pilihan-pilihannya, Bang. pilihan-pilihannya, kabupatennya, kotanya, jalannya, yang paling dekat Bang Arif. Paling deket ya dari rekomendasinya. Betul, yang paling banyak pasiennya. Iya. Langsung muncul itu. Langsung. Ataupun misalkan nggak mau ribet dari aplikasi, bingung nih kan gimana sama yang bingung nih kan, bisa langsung datang ke MPP kita Bisa. di Ramayana Lantai 3 kalau Siantar ya. Benar. Tapi memang kita anjurkan untuk yang Iya, digital. ya. digital. Karena Karena kan bisa sekarang apalagi ada TikTok, ada TikTok, YouTube, boleh iya benar. coba paskes dari Mobile JKN. Nah, Iya, langsung dikasih langsung tahu dia. tutorialnya ya kan Bang. Mudah banget teman-teman ya. Selanjutnya dari Mami Angel nih Bang. Mami Angel BR Junta. Boleh Bang Rey. Bang mau tanya, apakah tunggakan yang udah bertahun-tahun nggak bayar bisa dicicil? Bisa Bang Rey, Bisa, bisa, Bang. bisa Bang Rey. Gimana caranya Bang? Kalau abang cicil nih, kalau abang udah bayar 5 tahun nih, 5 tahun nih. iya abang perlu cuma bayar 2 tahun aja nih. 3 tahunnya Bang? 3 tahunnya di diskon. Di diskon. Di diskon Berarti Bang cuma Rey. 2 tahun aja Betul, ya, Bang? sama kayak Bang Rey. Ada 1 Tapi- bulan berjalan Bang Rey. Iya. Jadi Berarti totalnya 26 bulan. 5 bulan. Itu udah Oke. bisa berjalan sama bulan ini. Hmm. Jadi memang kalau misalkan dia ada lebih dari 2 tahun ataupun lebih, itu bisa dicicil. Cicil, teman-teman. Nanti boleh daftarnya dari Mobile JKN ataupun datang ke kantor kita nih. Yes. Nah. Dari Pandawa juga bisa. Bisa sekarang. Bang Rey, bisa Bang Rey ya. Oh gitu. Apalagi Bang sekarang Bang, teman-teman sekalian ini bisa nyicilnya itu per hari, per minggu. Biasa kan per bulan, per bulan udah biasa ya kan. Per hari, per minggu teman-teman. Udah tinggal dikembalikan teman-teman. Gimana gampang bayarnya? Mau per bulan atau per hari atau per minggu ya. Mudah banget. Iya Bang. Oke, selanjutnya dari Bang Rey. Kak Sunshine gini, Sunshine 18. Satu aplikasi bisa urus semua kartu buat sekeluarga nggak Bang? Oke, izin Mbak Sansen ya. Kalau memang dia sudah satu VA nih, sudah satu pembayaran, itu bisa langsung untuk satu keluarga. Hmm.
nanti pas dipencet info kartu nanti itu ada bakal pilihan nama orangnya. Nanti tinggal dipencet aja langsung muncul itu kartunya. Benar. Tapi misalkan memang belum tergabung di VA-nya maka harus buat masing-masing. Iya. Betul. Tapi kalau misalkan udah tergabung langsung semua ada Bang Ari. Yes. Mudah banget kok teman-teman, tinggal akses mobile JKN aja, tinggal daftarnya juga mudah banget. Betul Bang Ari ya. Tinggal pencet aja. Iya, tinggal pencet aja teman-teman. Tinggal mudah banget. Oke, selanjutnya dari Kakak Boru Purba, berapa per bulan Pak? Nah, untuk yang iuran teman-teman yang mandiri, kita itu di kelas 1 itu ada 150.000 per jiwa per bulan. Kalau kelas 2 di 100.000 per jiwa per bulan, kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Jadi dikembalikan ke teman-temannya yang mana yang paling cocok, yang mana yang disanggupi, tinggal dipilih. Tapi memang kembali nih untuk perpindahan kelas kita nggak bisa semena-mena nih. Iya benar. Karena kita ada regulasinya, di mana harus tahun dulu nih terdaftar di kelas yang lama. Yap. Jadi harus kelas 3 dulu setahun, baru bisa pindah ke kelas 2 atau kelas 1. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Paulina Siahaan. Apa tuh Bang Arif? Kak mau tanya, dulu kan aku BPJS-nya dari pemerintah. Kenapa pas saya download JKN ada tulisan denda? Oke, mungkin boleh dipasin lagi nih untuk mbaknya nih. Nah mungkin memang dari pemerintah kah, atau mungkin yang dari mandiri. Nah kalau misalkan seperti itu masih bingung nih, boleh datang ke MPP. Yes. Kita di Ramayanan biar dicari tahu nih seluk beluknya. Apakah memang sebelumnya pemerintah atau yang mandiri? Karena kalau misalkan memang dia mandiri, itu pasti bakal munggah Bang Rey. Iya benar. Kalau nggak bayar. Iya. Tapi kalau misalkan pemerintah harusnya nggak ada denda. Iya benar. Betul. Karena kalau pemerintah dia bakal terus aktif kalau misalkan semua datanya eligible. Yes benar. Mungkin itu tunggakan-tunggakan sebelum dia diangkat menjadi PBI. Oh gitu. Bisa jadi Bang, bisa Ya jadi. juga ya, Bang Rey. Karena teman-teman, tunggakan itu sifatnya melekat Melekat, Bang. Bang. Walaupun udah dibayar sama PBI sama pemerintah, udah menjadi PBI, tapi itu tunggakan itu tetap menjadi tanggungan kita, tanggungan peserta gitu. Jadi harus dilunasi. Makanya kalau misalnya sudah ditanggung sama pemerintah, kita dikasih privilege Bang. Jadi waktu kita mencicil itu kan posisi udah aktif duluan. Nah, tinggal dibayar sisa waktu tunggakannya aja. Jadi bisa langsung Aktif, langsung bisa dipakai. Berbeda dengan yang mandiri, misalnya mandiri dia mau ikut program rehab, aktifnya itu setelah lunas dulu. Iya, jadi ini kesempatannya teman-teman, kalau udah ada PBI dan ada tunggakan, boleh langsung dibayar atau dicicil juga bisa, gitu ya. Jangan lupa dicicil ya kalau ada tunggakan. Iya, benar. Oke, selanjutnya dari Kak A. Apa tuh Bang Kak, Rey? saya udah 1 tahun nunggak, itu dendanya kira-kira berapa ya? Oke, untuk Mbak Ani ya, untuk Bang A ya. Kalau misalkan kita asumsikan di kelas 3 nih, karena kan setahun nih, kelas 3 itu 35.000, tinggal dikalikan aja 12 bulan. Ya, 12 kali 35. 35, berapa tuh Bang Rey? Segitulah. Nah, segitulah intinya. Sekian. Ya. Kalau misalkan kelas 2 atau kelas 1 tinggal dikalikan aja. Ya. Kelas 2 nya 100.000 kali 12 bulan itu kan 1,2. Kalau misalkan dia kelas 1 150 kali 12 sekian gitu. Ya. Jadi udah bisa nih diasumsikan kalau bulan ini sekian berapa ya gitu. Ada cara simpelnya Bang, nggak harus hitung-hitung. Nah, ya, Tinggal jadi download. kembali katanya. Layarnya mirrorin Bang, jadi kebalik gitu. Nah, situ Bang, mirror Bang. Ya, coba. Ya. Masih bisa daftar online enggak untuk BPJS Kesehatan? Nah, kalau daftar kartunya nih, daftar sebagai peserta, bisa nih kita daftar melalui Pandawa ataupun Mobile JKN. Ataupun misalkan memang nggak mau yang online, bisa datang ke kantor kita ataupun di MPP Ramayanan Lantai 3. Tuh. Ya, benar. Yang mana ya fitur mirror ya, teman-teman? Belum salah. Kan dulu tuh, kita ke bawah tuh. Kanan, itu. Nah, masih mirror nggak teman-teman? Masih Bang Rey. Masih ya. Adalah nanti next. Next time ya teman-teman. Izin ya anak tahu tadi cara mirrornya. Jadi salpok ya kita ya. Oke Bang Rey, dari Mbak Putri nih. Mbak Putri apa tuh Bang? Bang, saya mau nanya punya BPJS, BPPU daerah, atau saya mau pemindahan Paskes 2 kabupaten, apa bisa Bang? Oke, izin Mbak Putri. Kalau BPJS-nya ini kan ada 3 nih BPJS ya, yang dari pemerintah, pusat, provinsi, dan Pemda, Pemda daerah. Pemko ataupun
Pemkab. Pemkab. Nah, kalau misalnya dia Pemkab atau kota, itu dia harus terdaftar paskesnya di daerah daerah tersebut. tersebut Bang Rey. Benar. Tapi misalkan dia kalau yang paskesnya dari apa? Dari bantuannya Dari dari provinsi, pusat, provinsi dulu. dia bisa pakai di satu provinsi itu Bang Rey. Yes, benar. Misalkan Sumut nih, dia bisa pakai di Medan, di PSP, di apa namanya? Di Pematang Siantar, Malungun. Misalkan dia dari pusat, nah itu bebas dia satu Indonesia bisa. Tapi sekarang memang dia kabupaten, itu dia harus di kabupaten tersebut. Ya, Masih jadi ada acuannya. pilihnya. Nah, jadi biar nggak miskomunikasi, teman-teman tinggal download mobile JKN, lihat aja info peserta. Itu Betul. ditanggungnya itu sama pemerintah daerah kah, pemerintah provinsi kah, atau pemerintah pusat, gitu ya. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Gemini. Bang, masih bisa daftar online nggak nih? Oh, udah ya? Udah sih. Udah ya? Udah banget. Ya. Oke, ini dari Kak Gemini. Maksudnya ini Bang Oke. Tena. Dari 3 itu Bang, beda juga kah iurannya? Oh, dari pemerintah daerah pemerintah pusat Oh, kalau sama. itu sama semua, tapi memang kewenangannya dari masing-masing pemerintah. Kalau pusat memang dia bisa pilih paskesnya satu Indonesia. Yes. Kalau misalkan dia dari Pemprov itu bisa pakai paskes di provinsi tersebut Bang Rey. Kalau Benar. kabupaten memang harus di kabupaten tersebut. Tapi untuk iurannya sama, itu ada di kelas 3 tuh. Ya, Tapi kan yang bayar ini memang dari pemerintah. Nah, makanya orang bilang gratis karena yang bayar bukan orangnya, tapi dari pemerintah. Sebenarnya dibayarkan juga, tapi sama pemerintah teman-teman gitu ya. Oke, dari Kak Lavian Rose. Bang Andri jangan lupa minum lagi Bang, minum lagi, Minum. bagus. Ya, oke, minum dulu Bang. Oke, udah bisa kita jawab Bang? Alhamdulillah, Bang Rey. Udah, Alhamdulillah. oke. Selanjutnya nih dari Kak Aira Farzana Lailila. Kak masih bisa daftar online gak? Nah, ini daftar online apa dulu nih? Nah, Banyak nih. Pak. Belum spesifik nih pertanyaannya Iya, nih. Boleh coba. dispesifikkan dulu nggak? Boleh dikerucutkan dulu nggak pertanyaannya? Tapi kalau misalnya mau daftar BPJS teman-teman, bisa banget. Bisa banget Bang Rey. Bahkan lagi nonton nih, Hmm. tinggal isi aja form di kiri bawah. Oh, gitu bisa Bang langsung. Rey ya. Nanti Iya. bakal dijelasin sama saya Bang Rey. Sama teman-teman jelita Jelita kita. kita. Iya, ada Jelita apa sih, kepanjangan Bang Rey? itu Apa Bang. Bang Rey? Jenis layanan rekrutmen Hmm. dan reaktivasi peserta. Oh, berarti udah canggih Bang Rey ya? Udah canggih. Nonton TikTok sambil buat BPJS Bang Buat Rey. BPJS benar banget. Jadi buat angking orang di rumah. iya benar. Bisa BPJS ya? Bisa buat Oh, bisa pakai tanpa banget. harus ke kantor Bang, tanpa harus buka aplikasi lain-lain. Lagi nonton langsung isi aja formnya di kiri Luar bawah. biasa Bang Rey. Mudah banget. Mudah banget ya Bang? Betul Bang Rey. Mudah, cepat. Setara. Setara. Sesuai dengan foto kita ya. Oke, selanjutnya dari Kak Tutur Putagawa. Bang, di JKN, mobile JKN, suami kok tidak muncul ya? Yang muncul hanya ibu dan anak. Oke, untuk Kenapa tuh, Bang? Untuk Mbak Tutur ya, mungkin boleh dipasin dulu nih ke tempat ke apa namanya? Ke info peserta nih, ke JKN. Yes. Ada kali kali baru Iya, kemarin. benar. Nah, mungkin nanti boleh dicek tuh dari tempat si suaminya. Apakah memang suami terdaftar sebagai peserta PPU atau peserta dari perusahaan, ataupun mungkin si istrinya juga dari perusahaan Bang Rey. Bisa jadi. Nah, jadi soalnya kan dia tertanggung. Iya, sama-sama Nah. punya kewajiban masing-masing Betul ya, Bang Rey. Bang. Tapi Bang Rey, kalau misalkan dia memang mandiri, nah itu seharusnya bisa digabungkan. Iya. Tapi memang orang yang bersangkutan lah yang mengurus itu. Benar. Nah, tapi misalkan memang dia mungkin si suaminya nih sudah bekerja nih di perusahaan, tapi istri mandiri. Nah itu bisa dimasukin ke dalam tanggungan si suami. Dan itu nggak ada tekanan iuran kalau misalkan dia menjadi tanggungan dari perusahaan. Nah karena itu ada hanya dari si pekerja doang. Tapi nanti boleh dipastikan lagi dari mobil JKN kenapa belum tertanggung. Biasanya itu mungkin dua itu tadi yang paling banyak kasus ya gitu. Ya, benar banget. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Ondi, Bang pernah daftar terdaftar, tapi pembayaran awal nggak dibayar, nggak dipakai juga denda berjalannya. Nggak dipakai juga denda berjalan nggak? Oke, untuk Mbak Ondi ya, untuk Bang Ondi. Nah, memang kalau misalkan belum pernah nih kita bayar pertama, belum pernah nih kita bayar pertama nih ya, itu biasanya bakal nonaktif nih, bakal tertutup tagihannya Bang Rey. Iya. Karena sudah lewat masa pembayaran yang seharusnya, sudah jatuh tempo tapi nggak bayar, makanya itu sudah secara sistem otomatis tertutup. Nah, itu biasanya nggak bakal muncul denda.
Tapi ada tapi Bang Arif. Iya, apa tuh Bang? Ketika memang dia sudah pernah sekali aja nih pembayaran, Sekali aja, itu Bang. biasanya dia bakal lanjut terus tagihannya walaupun dia nggak ada bayar. Gitu. Jadi Yes, memang benar. kalau untuk tagihan ini pertama mandiri ini, misalkan dia belum pernah bayar itu harusnya aman ketika memang VN-nya sudah tertutup. Tapi biasanya sudah secara sistem sih Bang Arif. Iya, biasanya udah secara sistem semua ya kan Bang? Benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Edi nih Bang. Apa tuh Bang Arif? Assalamualaikum, bisa cek BPJS nggak? Boleh, tinggal isi aja di form kuning bawah ini. Bisa. Bisa dari Mobile JKN Betul. juga, bisa dari Pandawa, bisa dari misalnya yang hobi teleponan nih Bang. Teleponan. Bisa dengan care center kita 165. 165. Benar, begitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Isni Nasution. Bang, BPJS bisa dicairkan nggak sih? Belum pernah dipakai soalnya. Oke, Mbak, mungkin kalau Wayasin Nasution tuh itu dari sebelah ya Mbak. Iya. Dari sebelah itu bisa dengan kerjaan. Karena kalau kesehatan kita nggak ada pencairan Iya, itu. benar. Karena BPJS Kesehatan ini berdasarkan asas gotong royong, Bang. Betul Bang Arif. Jadi kita yang sehat, kita yang membayar iuran membantu teman-teman kita yang sakit. Orang yang sakit dibantu sama yang sehat, gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Diana Fitriana. Bang, BPJS Kesehatan Jakarta Barat, saya non berbayar, dinonaktifkan selama pindah ke Cirebon. Kenapa ya Bang? Mungkin karena memang kartu keluarganya atau secara dukcapil itu memang sudah pindah dari Jakbar. Karena logika aja nih, Jakarta Barat nih, Pemda Jakarta Barat menanggung yang bukan warganya. Nah, pasti bakal dinonaktifkan. Nah, seperti itulah asumsinya. Yes. Karena memang Biar lebih tepat sasaran ya Bang. tepat sasaran. Jadi setiap Pemda itu kan punya Pemda masing-masing. Jadi Pemda itulah yang menanggung warganya, Ya. bukan yang tidak warganya. Dapat. Dapat. Karena memang ngapain ditanggung yang bukan warganya. Kita sambut kembali Kak Eva. Kak Eva, selamat Comeback. datang kembali. Antang. Come back. Iya. Kita datang tamu guys. Yang ikutin dari awal pasti udah tahu nih. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Apa Kak. Bang Arif? Kak bisa naik Kak, mau tanya dari Kak Norman Yusuf. Naik kemana nih Kak? Kemana Oh nih? misalnya mau mulai gitu ya? Ah. Belum bisa Kak, belum ada turunnya kita ya. Nanti next mungkin. Mau Mungkin join, kita join. Oh, sama-sama gitu. live gitu mungkin. Mungkin next kita ya nanti ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Wakini. Kak, BPJS Mandiri bisa turun kelas nggak? Bisa. Bisa dong. Gimana Kak? Tapi minimal 1 tahun sudah terdaftar dulu. Setelah Iya. 1 tahun baru bisa turun kelas. Dan itu mudah banget kan Kak? Dari aplikasi mobile CKN. Bener banget, dari aplikasi mobile JKN aja bisa teman-teman, nggak harus datang ke kantor. Dan itu nanti aktifnya di tanggal 1 per bulan depan, Iya. gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Trionaris Sihombi. Bang, itu kenapa ya BPJS gratis anak saya yang muncul tapi saya ibunya, adik dan ayahnya nggak muncul. Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa? Untuk Eva. Itu orang bapak ibu terdaftar nggak di segmen sebagai penerima upah atau mandiri? Jika anak ibu tidak terdaftar, jika bapak ibu bisa terdaftar di mandiri, kemungkinan anak bapak ibu itu didaftarkan oleh Pemda karena terdata sebagai data non CKN. Jadi sehingga Pemda itu memasukkan data masyarakatnya untuk ditanggung oleh Pemda. Benar. Dan itu kebijakannya bukan BPJS Kesehatan ya teman-teman. Kita disclaimer. Usulan dari Pemdanya. Ya, benar banget. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kak Fitriani 23. Bang, gimana BPJS yang pemerintah udah mati? Bisa diurus lagi nggak? Nah, kalau misalkan dia BPJS pemerintah ya, kan sudah nonaktif nih. Kita punya sebenarnya peserta punya 2 pilihan nih. Mau daftar mandiri atau bisa lagi Bang Arif diajukan Bang Arif Bisa yang juga, pemerintah, tapi memang bukan di saya kewenangannya. Karena itu kewenangan ada di Dinsos kalau center ya. Yes. Nah, kalau misalkan dia mau mandiri, silakan itu bisa diurus dari Pandawa ataupun mau CKN. Ataupun tinggal isi form kuning bawah ini, Ya, Pak. benar banget. Tinggal isi aja nanti data-datanya. Bosannya ini nanti mau daftar mandiri kelas berapa gitu. Yes.
Karena kalau kelas 1 dia 150.000 per orang per jiwa, kelas 2 itu 100.000 per orang per jiwa, dan kelas 3 itu 35.000 per orang per jiwa Bang Dedi. Oke. Nanti tinggal dikembalikan ke pesertanya mau daftar sebagai apa. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Fitriani tadi. Oke, terima kasih Bang infonya. Oke, Sama-sama. Arigato. Nah, yang pertanyaannya seputar dengan yang gratis-gratis semua nih Bang. Bang mau aktifin punya saya suami BPJS gratis bisa nggak dari HP? Terus dari Kak Dewi Tampu, kakak kalau peserta PBI tetap terus dan tidak berubah lagi Kak? Bentuk apa? Kalau untuk mengurusnya seperti yang disampaikan teman saya tadi, kalau supaya diaktifkan kembali sebagai PBI-nya, Bapak Ibu bisa mengurus surat keterangan tidak mampunya dari kelurahan atau desa. Setelah itu diajukan ke dinas sosial. Yes, benar. Dan itu sifatnya bukan seumur hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala di aplikasi mobile JKN. Nah, nanti dipastiin aja apakah masih tanggung sama pemerintah atau enggak gitu. Biar kalau misalnya non aktif, jadi bisa langsung diajuin ya kan enggak? Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Mama Tamaro Briel. Izin tanya dong, BPJS yang kelas 3 udah mati karena nggak dibayar. Gimana cara mengurusnya untuk ngaktifin kembali ya? Untuk mengurus supaya aktif dibayar tunggakannya. Terus apabila misalnya tunggakannya besar, Ibu bisa melakukan rehab. Aplikasi mobile JKN, namun itu tidak langsung aktif. Namanya juga cicilan kan Bu, kan gitu. Jadi apabila misalnya emergensi atau rawat inap, ya Ibu harus membayar lunas dan itu otomatis akan aktif. Benar banget. Gitu ya teman-teman, solusinya ya tinggal dilunasin, ya kan? Dan itu langsung aktif. Ya. Benar, gitu ya. Selanjutnya, tadi logo BPJS-nya kebalik Bu, iya. Kita masukin teman-teman. Nanti besok kita setting ya Bang. Ya benar. Nanti ya teman-teman kita akan berproses untuk menyajikan konten-konten terbaik. Selain kita lah, kita juga ada buat konten-konten loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info-info dari konten, dari sketsa-sketsa juga bisa pantengin di akun kita. Iya, jangan lupa di follow, Yes. di like dan di tag. Benar banget. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya dari Kakak Yohana SDRK. Bang mau tanya, apa aja syaratnya pindah BPJS dari Kota Madia Pematang Siantar ke Kabupaten Simalungun? Syarat pindah BPJS. Kalau misalkan untuk syarat pindah ya sebenarnya kita nggak ada nih syarat perpindahannya kecuali memang dia sebelumnya terdaftar dari PBI atau yang dari pemerintah. Nah pasti itu bakal dinonaktifkan dari yang lama, dari kota yang lama karena bukan lagi warga dari kota tersebut. Tapi misalkan memang dia mandiri, selagi dia bayar, selagi dia aktif, itu sebenarnya nggak perlu lagi diurus. Yes. Namun kalau misalnya Bapak Ibu misalnya terdaftarnya PBI dari Madinahnya, namun pindah ke Simalungun, yang mau nggak mau orang Ibu harus keluar dari PBI tanggungan dari Madinah, dan Ibu bisa ngurusnya sebagai mandiri atau mengusulkannya ke dinas sosial. Biar disesuaikan dengan daerah-daerah yang sekarang daerah setempat. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Bunda Nisa Rizky. Bang, saya BPJS Mandiri. Kalau mau ganti BPJS yang pemerintah gimana Bang? Pertanyaan kesekian kali. Iya, itu pertanyaan berulang. Iya. Tapi nggak apa-apa dijelaskan. Urusan BPJS yang gratis memang kita perlu dibawa SKTM nih. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah. Nah, terus bawa kartu keluarga dan KTP. Nanti berkas yang tadi dibawa ke dinas sosial kalau Siantar ya. Nanti bakal diproses nih sama di Dinsos. Bahwasanya datanya layak nggak ditanggung dari pemerintah karena banyak pertimbangan di mereka dan itu ranahnya ada di Dinsos bukan ada di kami sebagai PBI Kesehatan. Jadi kita sarankan untuk teman-teman sekalian kalau mau mengurus untuk yang PBI, coba berkoordinasi aja sama pemerintah daerah setempat dengan kantor desa atau kantor kelurahan karena tiap daerah punya regulasinya masing-masing teman-teman yang kita jelaskan
sekarang memang dari muatan Siantar. Mungkin dari daerah-daerah lain punya kebijakan masing-masing, coba disesuaikan saja gitu ya. Karena itu ranahnya di pemerintah daerah, bukan di BPJS Kesehatan. Betul. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Ran. Kak, kenapa pendaftaran BPJS Mandiri meminta nomor rekening, padahal pembayarannya tetap juga secara manual, bukan auto debit? Mantap ya Pak. Karena itu memang syaratnya yang wajib didaftar harus dibuat. Yes. Atau melalui pembayaran, misalnya pembayaran GoPay E-wallet. ataupun e-wallet itu juga bisa dimasukkan, nggak mesti nomor rekening juga kan? Yes, benar. Dan mungkin orang terkendalanya nggak ada buku tabungan. Iya benar. Screenshot aja, screenshot Nomor rekening mau Mbak? screenshot nomor rekening, screenshot mobile banking bisa juga bisa. kok, ya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Dokwin. Kak, akun JKN saya tidak bisa login lagi karena 3 kali keluar masuk akun. Solusinya gimana? Oke, mungkin untuk mobile JKN ini ya. Jadi nick yang pernah login ke dalam HP tersebut itu diloginkan lagi di HP yang lain. Yes. Jadi biar IP dari HP yang lama ini nggak terbaca, jadi bisa login lagi dari HP yang baru. Jadi Atau kemungkinan alamat email atau nomor handphonenya sudah berganti Oh. atau emailnya nggak pernah dibuka 3 bulan. Coba dipastikan lagi. Ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Alrum, Bang mau tanya, dulu orang tua saya BPJS bayar, tapi karena sekarang kami sudah tak mampu bayar lagi dan sudah lama tidak bayar, bersambung. Masih nunggu nomor ya, masih nunggu kita. Coba Bang Alrum ini coba dicek lagi dengan diperjelas lagi apakah mau ditanggung sama pemerintahnya atau mau bayar tapi mau dicicil. Coba. Selanjutnya dari Nuna Borneng, Bang, syarat untuk mengganti nama dan masukkan nick anak di mobile JKN gimana? Oke, untuk penggantian nama di ini ya untuk bayi, Yes. kita di Bojong belum ada Bang Rey. Belum ada teman-teman. Jadi memang harus datang. Datang ke kantor dari Pandawa Bang Rey. Iya benar. Dari Pandawa kita bisa mengakses. Nanti pilih menu administrasi, lalu nanti tinggal diikuti aja tuh langkah-langkahnya. Perubahan data peserta, nanti tinggal pilih bayi, update nama bayi gitu. Ataupun misalkan mau datang ke kantor kita juga boleh. Ataupun misalkan mau ke kantor boleh kita di NPP Ramai Anak lantai 3. Nanti tinggal bawa akte lahirnya, surat kartu keluarga terbaru dan KTP si ibunya biar disesuaikan dengan dukcapil gitu. Ya benar banget. Gitu ya teman-teman. Nomor Pandawa berapa sih Bang? Berapa Bang Arif? 0811 8165 165. Mudah banget teman-teman. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Ran. Kenapa di MJKN dibatasi hanya bisa login 3 sampai 4 link saja, Bang? Oke, karena kita ini Bang Arif, kalau misalkan lebih dari 3 Bang Arif, lebih dari 4 itu ya, itu berpotensi penyalahgunaan Bang Arif, penyalahgunaan data. Jadi biar nggak disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan, Yes. maka kita batasi hanya 3. Dan itu pun ketika memang mau login lagi tiga beda nicknya, harus login dulu nih satu akun Di yang device yang lain. di device yang lain atau di HP yang lain Bang Arif. Yes. Nah itu sih sebenarnya kita biar nggak mau ada penyalahgunaan data. Benar, mitigasi risiko Betul. teman-teman. Ya, data teman-teman masih terjaga dengan aman, tentram dan bersahaja. Betul Bang Arif. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Sarah Henry. Kak, anak 1 BPJS perusahaan, anak 4 mandiri. Sekarang anak 1 udah kerja. Kalau anak keempat dipindah jadi BPJS perusahaan bisa nggak? Bisa, silakan Bapak Ibu itu melapor ke HRD-nya. Yes. Gitu supaya anak keempat tadi itu naik menggantikan anak yang pertama. Bahkan sekarang kalau misalnya anak keempatnya itu masih, misalnya nih nggak ada yang keluar nih Kak. Yang 1 yang anak keempat itu bisa diajukan juga nggak Kak? Bisa dong. Bisa. Kalau anaknya misalnya ada 10 atau 11 bisa. Bisa. Tapi dengan keluarga tambahan 1% 1%. perkepalanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukannya ke HRD, badan usahanya. Dan untuk menambahkan orang tua, mertua itu juga bisa penambahan keluarga tambahan 1%. 1%. Nah, jadi biayanya lebih ekonomis mengikuti kelas dari si pekerjanya dibandingkan kelas mandiri. Contohnya ya, untuk yang badan usaha di kelas 2
Nah, kelas 2 itu di Mandiri itu udah 100.000, dikali 2 orang atau dikali 3 orang 300.000. Kalau misalnya dari badan usaha itu kan sesuai dengan upah yang dilaporkan dari HRD-nya, 1%-nya gitu. Kan jadi lebih murah. Lebih murah teman-teman. Itu kita sarankan. Jadi buat teman-teman yang ada kelebihan nih anaknya atau mertuanya yang mau ditanggung, tinggal ajuin aja ke HRD. Mudah banget. Ya. Oke, selanjutnya masuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Sion Sitepu. Bang, kami kan sudah BPJS yang dari pemerintah, tapi anak sudah pisah kakak dari kami. Itu gimana ya status pesertaannya? Nah, mungkin untuk Mbak Sion memang sesuai dari ini atau keluarga yang terbaru, mungkin dia masih layak nggak nih diterima gitu kan maksudnya. Nah, itu namanya ada di Dinsos di Bang Arif. Yes. Karena itu ada potensi Bang Arif, desil 1 sampai desil 5. Jadi itulah Bang Arif nik yang bisa ditanggung oleh Dinsos. Yes. Bosannya dari desil 1 sampai desil 5 itulah yang ditanggung sebagai penerima bantuan. Selebihnya nggak bisa lagi. Makanya ranahnya bukan ada di kami nih, ranahnya ada di Dinsos. Oke, segitu ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya ragu nih kepesertaannya gimana ya, misalnya udah pergantian kakak, gimana ya status pesertanya, tinggal di download aja aplikasi mobile JKN, dilihat di info peserta teman-teman, apakah aktif atau enggak. Misalnya aktif nih, aktifnya karena mandiri kah, karena PBI kah, PBI yang pusat atau provinsi atau yang pemerintah daerah, tinggal dilihat aja di semua informasinya sudah tertera di mobile JKN. Betul, jadi nggak perlu repot banget. Bener banget. Atau kalau misalnya mau WhatsAppan nih bang, mau chatting-chattingan bisa boleh, juga dari Pandawa. Itu ya teman-teman. Atau yang mau teleponan bisa nggak bang? Bisa Bang Arif. Dari mana bang? Telepon care center kita Bang Arif. Nomornya Bang Arif 165. Tinggal telepon, tapi memang dikenakan biaya Bang Arif. Iya, kalau itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Delisa Queen B Azelia. Bang, bayi baru lahir berapa lama maksimal untuk didaftarkan ke BPJS? Nah, berapa Eva? Maksimal. Bayi baru lahir, paling lama kapan daftarin? Itu biasanya langsung daftarkan aja. Nanti kalau misalnya lama didaftarkan, itu iurannya nanti ditagih dari sejak lahir gitu. Iya. Daripada nanti misalnya dia lahirnya di bulan Januari, didaftarkan di bulan Juli. Jadi iurannya itu akan terhitung dari Januari sampai dengan Juli. Jadi daripada nanti menunda-nunda yang langsung didaftarkan aja gitu. Tapi paling lama memang 28 hari sejak bayi lahir itu udah paling maksimal gitu. Iya. Biasanya kalau misalnya melahirkan di rumah sakit nanti minta bantu sama pihak rumah sakitnya supaya bayinya itu didaftarkan dari mereka yang mengusulkan ke BPJS Kesehatan. Itu ya teman-teman. Mudah banget, semuanya sudah dibantu sama pihak rumah sakit ataupun misalnya mau langsung didaftarin juga bisa gitu ya. Karena kalau misalnya dia udah daftarin sebelum 3 bulan, dia bisa ngikutin si ibu ya kan, misalnya ibunya apalagi yang di PBI bisa ngikuti ibunya. Jadi si bayinya dapatnya gratis Bang Arif. Benar. Kalau misalnya lewat dari 28 hari atau dari sebulan itu udah nggak bisa lagi. Iya, harus ajukan lagi ya kan Kak. Harus ini, harus itu, harus nunggu. Kalau ini langsung ikutnya. Langsung. Gitu ya. Oke, dari KIRT Pejuang Garis 1. Min, mau daftar BPJS lewat JKN nggak bisa karena kode OTP-nya nggak masuk-masuk. Kenapa ya? Mungkin untuk itu kasusnya mungkin karena nomornya terdaftar di BPJS Kesehatan itu sudah tidak sesuai dengan nomor abang yang terbaru. Yes. Makanya nomornya nggak muncul nih. Apa namanya OTP-nya? OTP-nya muncul. Nah mungkin boleh dipasang lagi ke ini ke Pandawa Bang Arif untuk ganti nomor yang terbaru, ataupun boleh datang ke MPP nih untuk ganti nomor. Yes. Nah karena kan mungkin nomornya udah lama nih baru dipakai, jadi abang ini beli nomor baru gitu kan. Pas mau daftar nggak bisa karena masih pakai nomor yang lama. OTP-nya masuknya ke nomor yang lama. Betul, ya, jadi coba diperbaharui dulu datanya, nomornya di Pandawa bisa. Pandawa bisa. Ya. Tapi kalau
kalau misalnya mau yang dapat kode OTP dari SMS, biasa dia harus diisi pulsa dulu teman-teman. Minimal Iya. 1000 nih, 1000. Minimal 1000 je. 1000 je teman-teman. Bang, boleh nanya nggak? Boleh nanya silakan, sebanyak-banyaknya silakan. Kak Sari. Oke, dari Kak Jedita, Kak BPJS lama baru diaktifkan karena baru kerja lagi, terus daftar pakai nomor baru dan email tapi nggak bisa login. Nah, mungkin boleh dipasin lagi nih ke perusahaannya. Ya, ke perusahaannya, bahwasannya NIK yang didaftarkan sama HRD-nya itu sudah benar nggak sama yang sekarang. Nah, karena misalkan dia sudah sesuai semua, harusnya muncul untuk kode OTP-nya. Ataupun mungkin memang kalau sudah pernah terdaftar, tinggal lupa password dari email ataupun nomor HP yang sudah pernah terdaftar. Jadi biasanya bakal muncul lupa password. Tapi kalau misalkan memang nggak muncul OTP-nya, itu biasanya dua kemungkinan. Email yang nggak sesuai sama nomor HP nggak sesuai. Jadi mau dipasin lagi nih ke HRD-nya. Bener banget, tinggal pastiin aja ya teman-teman. Waduh Kak, Bang, kita nggak terasa udah mau 1 jam. Waduh, kita harus berpisah teman-teman. Gimana nih teman-teman? Tapi Ya, kita jangan. tambahin aja lah waktunya. Iya, tambahin ya Kak. Ya 10 menit. 10 menit spesial nih, spesial request dari Kak Eva. Kita Mana bakal tahu ada jawabin yang mau ditanya-tanya 10. lagi gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang masih belum terjawab, tinggal tanya-tanyain aja. Ataupun misalnya biar nggak ketinggalan kita live, karena kita live dalam 1 minggu itu 2 kali Bang. Kak. Hari apa Di nih, hari Bang? Senin sama hari Kamis. Ya. Jadi biar nggak ketinggalan bisa langsung di follow aja, karena kita bakal live teman-teman ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Misalnya nih teman-teman udah kejawab pertanyaannya, bisa di share ke teman-teman yang lain, bisa ke saudara, bisa ke ibu, bisa ke ayah, bisa ke siapapun, pacar, kalau punya, selingkuh aja bisa. Kalau punya, ya gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih waktu mungkin 5 detik dulu buat teman-teman follow dulu ya, biar kita makin semangat nih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat teman-teman yang udah follow. Terima kasih. Jangan lupa di like. Yes, di tap-tap layarnya ya. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Virgo Smile. Bang, cara cek kita udah aman dari denda gimana Bang? Nah, kalau untuk cek denda nih, kita lihat dari info peserta Bang Arif, dari mobile scan Bang Arif, Dari dari mobile mobile scan. scan ya. Nanti situ biasanya kalau izin Bang Arif, untuk denda Bang Arif muncul ketika si peserta menunggak baru dibayarkan, itu bakal muncul dendanya Bang Arif. Tapi itu sebenarnya penalti sih, itu kayak hukuman gitu. Kenapa dia nunggak? Jadi kita dengan penalti berupa denda layanan rawat inap. Yes. Tapi itu Bang Arif muncul ketika rawat inap saja. Oh iya, berarti dia kalau misalnya nih Bang, aduh sakit kepala mau Iya. minta obat ke FKTP, cuma rawat jalan doang, itu Enggak Gak kena Bang Arif, enggak. gak kena ya. Jadi itu kena cuma di rawat inap saja. Selama 45 hari sejak dilakukan pembayaran. Ya, tapi ketika emang sudah lewat 45 hari harusnya sudah aman. Ya, benar. Sudah karena lagi dendanya. iya teman-teman. Jadi jangan takut tuh walaupun tulisannya merah, tapi teman-teman tetap bisa berobat selama itu rawat jalan pasti gratis. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Ratu. Kak, sebelumnya BPJS saya mandiri, tetapi sudah pindah ke PBI, apakah harus melunasi tunggakannya yang lama ya? Pak, Kalau misalnya apa ya secara berjalan waktu ya mau nggak mau ya ibu melakukan pembayarannya secara rehab gitu. Iya. Apabila nanti sewaktu waktu misalnya dinonaktifkan dari Pemda, itu nanti pas pendaftaran mandiri nggak terbaca lagi tunggakan ibu. Jadi sebelum seandainya dinonaktifkan dari Pemda, ibu mendaftar mandiri, itu mau nggak mau ibu harus membayar dulu tunggakan ibu sebelumnya, baru bisa didaftar ulang lagi sebagai peserta mandiri. betul Bang. Benar, karena Jangan lupa Bang Arif, Iya. dibayar tunggakan Bang Arif. dibayar tunggakannya, dibayar iurannya itu kalau bisa sebelum tanggal 10 Bang. Betul. Iya. Benar. Jadi buat teman-teman ini informasi juga sih, karena kalau misalnya banyak masyarakat nih Kak, taunya kalau misalnya udah PBI, udah berarti tunggakannya tuh udah dibayar sama pemerintah. Tidak teman-teman, tunggakan itu sifatnya melekat. Jadi buat teman-teman walaupun udah ditanggung sama PBI, sudah ditanggung sama pemerintah, itu tunggakannya itu masih menjadi kewajiban teman-teman untuk dilunasi atau Karena nggak selamanya PBI kan. Bener. Jadi bisa
secara berkala di mobile JKN. Betul. Berarti ya. Oke, selanjutnya dari Kak Royan, ini sama dengan BPJS Ketenagakerjaan nggak Bang? Mohon maaf, kita berbeda teman-teman. Memang sama-sama BPJS, sama tapi beda negara. iya. Kami di kesehatan, mereka di ketenagakerjaan. Jadi memiliki, jadi biar nggak miskomunikasi, kalau ada pertanyaan tentang ketenagakerjaan, coba langsung ditanyain ke instansi terkait aja. Betul, Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Meca, Bang, kalau mau buat baru langsung aktif nggak kira-kira? Oke, kalau buat baru ya, kalau buat baru ini pertama kita ada dua pilihan ini. Yes. Misalkan memang dia belum pernah terdaftar sama sekali, maka itu tidak bisa langsung aktif Bang Arif. Karena harus menunggu dulu 14 hari. Oke. Baru bisa dibayarkan dan langsung aktif. Tapi Bang Arif, ketika memang dia sudah pernah terdaftar nih, Udah pernah. terdaftar, dia bisa langsung bayar dan langsung aktif. Tapi dengan catatan Bang Arif, Oke, apa tuh? dia harus membayar sejak dia non aktif. Oke. Contoh nih, Contoh. si pesertanya sudah non aktif dari bulan 1. Berapa bulan sampai itu sekarang? 7. 7. Dia harus bayar 7 bulan Bang Arif. Oke, itu kalau mau langsung aktif. Langsung aktif. Tapi kalau misalnya mau gratis aja Bang? Mengganti saja itu harus ajukan lagi di Bang Arif. Oke, berarti dia bisa nunggu. Menunggu Berarti ya. dikasih dua pilihan ya, Ya. Bang. Mau menunggu yang 14 hari Betul. atau yang langsung aktif. Betul. Dikembalikan lagi ke kakak abang. Ya, kalau yang gimana Ya. nih? Ini PBI-nya yang langsung aktif tapi Enggak. keluar. Ya, Daftar baru, mandiri. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Mita Gami. Kak, cara mengubah bayi nyonya ke nama asli gimana Kak? Nah, anak bayi nyonya itu diurus dulu ke dalam kartu keluarganya. Jadi si anak itu sudah memiliki NIK. Jadi apabila sudah diurus, sudah terdaftar di kartu keluarga, Bapak Ibu bisa untuk merubahnya atau buat dari ke WA Pandawa atau ke MPP atau melalui Link bawah ini. link. Iya, dua ini bisa juga. Melalui care center bisa. Ya, call center juga bisa, WA Pandawa ataupun ke MPP layanan. Kembalikan kakaknya, dipilih yang mana yang paling memudahkan teman-teman. Dengan membawa kartu keluarganya Kartu yang kakak baru yang yang- anaknya sudah dikatakan. Ya, benar. Oke, selanjutnya dari kakak Esterlina Purba. Bang mau tanya, BPJS yang udah nonaktif itu kalau mau diaktifin lagi langsung ke kantor BPJS-nya ya Kak? Apakah langsung aktif? Nah, untuk pendaftaran BPJS-nya langsung aktif bisa dari Bang Arif. Mobil CKN. Mobil CKN bisa. Bisa Bang Arif. Nanti tinggal dipeluk lagi. Pilih. Atau dari Pandawa. Nah, di Pandawa bisa. Nanti tinggal dipilih aja Bang Arif. Non 14 hari. 14 hari ya. Iya, tapi memang tadi Bang Arif dia harus bayar dari bulan dia non aktif. Ya, misalnya dia nonaktifnya di bulan Januari, terus mau diaktifkan di bulan ini, jadi pembayarannya terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan 7 ini. Benar. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih masih bingung tentang BKN, Dan masih mau yang lagi ditanya, nah iya langsung ditanyain aja langsung. Misalnya ada pertanyaan penjelasan kita yang kurang jelas langsung ditanyain lagi aja. Tapi Bang kalau gini-gini nah langsung. Oke, selanjutnya dari Kak Mas Marno nih. Kak, anak saya ada 2 BPJS, satu dari PT dan satu bayar sendiri. Cara menonaktifkan yang bayar sendiri gimana ya? Ada 2. Maksudnya kepesertaan anaknya ada 2 gitu. Berarti nih coba dipastikan dulu NIK-nya yang terdaftar di Mandiri dan di perusahaan itu apakah sama atau beda. Takutnya nanti NIK-nya itu double gitu. Iya. Jadi mau nggak mau NIK-nya salah satunya harus dinonaktifkan. Jadi Bapak Ibu bisa lapor ke Dukcapil yang terdekat gitu. Gitu ya, biar datanya sinkron terus nanti dilaporkan ke BPJS biar nggak ada tuh bayar-bayar double. Setelah dinonaktifkan salah satu NIK-nya, Bapak Ibu bisa langsung ke kantor BPJS supaya dinonaktifkan salah satu kepesertaannya. Yes, benar. Kalau bisa yang mandirinya dinonaktifkan. Ya, benar. Oke teman-teman, nggak terasa teman-teman udah lebih loh, 10 menit juga udah 10 menit, lebih 1 kita jam, 10 temani. menit, Bang Arif. 1 jam 10 menit kita menemani teman-teman sekalian. Dan tambah tadi Bang bilingnya Bang. Betul ya?
Iya. Semoga. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, terima kasih teman-teman yang udah follow, yang udah like, yang udah tap-tap layar, bantu kami menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN ini. Kita akan kembali lagi teman-teman di minggu depan di hari Senin. Jadi buat teman-teman yang biar gak ketinggalan bisa langsung di follow dulu aja lagi ya. Kita kasih waktu 5 detik teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Terima kasih buat teman-teman. Kita kembali lagi minggu depan. Bye bye.